Langsung saja nomor 1, jelaskan Tuhan, manusia, dan alam dengan kacamata filsafat pendidikan Islam. Pertama adalah Tuhan atau yang disebut causa prima, dan semua kembali kepada Tuhan. Manusia merupakan ciptaan Tuhan, sedangkan alam sebagai sarana manusia berbuat. Ketiganya memiliki peran yang berhubungan antara satu dan yang lainnya. Kemampuan manusia untuk mengelola alam dan menerjemahkan wahyu Tuhan itu wujud dan sikap yang harmonis. Tetapi sebaliknya, kemampuan manusia mengelola alam namun tidak mampu menerjemahkan wahyu Tuhan dianggap sebagai bentuk penyimpangan karena manusia mengabaikan ciptaannya. Di sisi lain, kemampuan manusia menerjemahkan wahyu Tuhan tetapi tidak mampu menerjemahkan alam dianggap sebagai bentuk pengingkaran terhadap fasilitas yang diberikan kepada manusia oleh Tuhan, sehingga diperlukan pemahaman komplit antara ketiganya. Di dalam alam semesta ini, manusia tidak dapat hidup dengan sesungguhnya, karena antara manusia dan alam semesta saling membutuhkan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, di mana alam semesta ini butuh manusia untuk merawat dan memeliharanya. Nah, sedangkan manusia butuh alam semesta sebagai sarana berinteraksi dengan manusia lainnya. Selanjutnya nomor 2, deskripsikan ruang lingkup dalam kajian filsafat pendidikan Islam. Mengenai ruang lingkup ini mengandung indikasi bahwa filsafat pendidikan Islam telah diakui sebagai sebuah disiplin ilmu. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa sumber bacaan, khususnya buku yang menginformasikan hasil penelitian tentang filsafat pendidikan Islam. Sebagai sebuah disiplin ilmu, mau tidak mau filsafat pendidikan Islam harus menunjukkan dengan jelas mengenai bidang kajiannya atau cakupan pembahasannya. Muzain Arifin mengatakan bahwa mempelajari filsafat pendidikan Islam berarti memasuki arena pemikiran yang mendasar, sistematik, logis, dan menyeluruh tentang pendidikan, yang tidak hanya dilatar belakangi oleh pengetahuan agama Islam saja, melainkan menuntut kita untuk mempelajari ilmu-ilmu lain yang relevan. Jadi kesimpulan dari pendapat ini, ruang lingkup filsafat pendidikan adalah masalah-masalah yang terdapat dalam kegiatan pendidikan seperti masalah tujuan pendidikan, masalah guru, kurikulum, metode, dan lingkungan. Dan jelaskan filsafat pendidikan Islam dari ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi adalah cabang ilmu yang membahas tentang hakikat segala sesuatu yang ada. Jadi maksudnya ilmu ini mempelajari tentang sesuatu yang benar-benar ada atau sesuatu yang berwujud berdasarkan dengan logika manusia. Epistemologi itu ilmu yang membahas tentang sesuatu kebenaran pengetahuan atau sebuah cara seseorang untuk memperoleh suatu ilmu atau kebenaran ilmu tersebut. Dan yang terakhir, aksiologi adalah ilmu pengetahuan yang menyelidiki hakikat nilai yang umumnya ditinjau dari pandangan kefilsafatan. Jadi aksiologi itu suatu bentuk aplikasi seseorang atas ilmu yang diperoleh dan yang sudah mencapai suatu hakikat kebenaran yang dia ketahui dan menerapkan hal tersebut di kehidupan sehari-harinya. Selanjutnya nomor 3, jelaskan perbedaan antara filsafat pendidikan Islam dan filsafat pendidikan Barat dalam hal proses belajar mengajar, konsep pendidikan, dan tujuan akhir pendidikan. Yang pertama, proses belajar mengajar. Dari pendidikan Islam, aktivitas belajar mengajar ialah amal ibadah berkaitan erat dengan pengabdian kepada Allah. Dan dari pendidikan Barat, karena sekularistik, materialistik, maka motif dan objek belajar mengajar semata-mata masalah keduniaan. Yang kedua, konsep pendidikan. Dari pendidikan Islam, Islam mengaitkannya dengan pahala dan dosa karena kebajikan dan akhlak mulia merupakan unsur pokok dalam pendidikan Islam. Dan dari pendidikan Barat,
Barat pada umumnya tidak mengaitkan pendidikan dengan pahala dan dosa. Ilmu itu bebas nilai. Dan yang terakhir, tujuan akhir pendidikan dari pendidikan Islam. Terwujudnya insan kamil atau manusia sempurna dan paripurna yang pembentukannya selalu dalam proses panjang hidup. Dan dari pendidikan Barat, hidup sejahtera di dunia secara maksimal baik sebagai warga negara maupun sebagai warga masyarakat. Selanjutnya nomor 4, jelaskan mengapa guru atau pendidik agama Islam perlu mempelajari filsafat pendidikan Islam. Karena untuk mendekatkan hamba kepada penciptanya agar bisa lebih bertanggung jawab terhadap kewajibannya dengan cara mampu berkomunikasi berdasarkan ajaran agama dengan informatif, baik, logis, dan benar. Selanjutnya nomor 5, jelaskan dan berikan argumentasi Anda tentang pendidikan Islam dalam perspektif Al-Ghazali, Ibnu Khaldun, dan Kiai Haji Hashim Asy'ari. Yang pertama, dalam perspektif Al-Ghazali, itu pendidikan yang berupaya dalam pembentukan insan paripurna baik di dunia maupun di akhirat. Yang kedua, dalam perspektif Ibnu Khaldun, pendidikan itu hakikat dari eksistensi manusia, upaya untuk memperoleh suatu kepandaian, pengertian, dan kaidah-kaidah yang baru yang bertujuan untuk mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang ketiga adalah perspektif Kiai Haji Hashim Asy'ari. Pendidikan manusia akan sadar dengan sendirinya serta mengetahui hakikat manusia diciptakan oleh Tuhan. Maka, dengan pendidikan agar manusia mengetahui tugas dan tanggung jawab sebagai khalifah di muka bumi, yang bertujuan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan insan purna yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia dan akhirat. 널 원해 매일 조심스레 네가 변할 때 말을 꺼낼게